الحمد لله الحمد لله الأكبر خلق الكون وجبر وهو الذي خلق الإنسان ثم أماته فأكبر هو الذي أمر وزجر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الواحد القهار وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار يقول جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون وأيها المباركون hadirin sidang jamaah Jumat azakumullahu ta'ala jami'an. Di antara bentuk cinta, perhatian dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini adalah ketika Allah jalla wa ala memberikan padanya waktu kesempatan, memberikan dia waktu luang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Ada dua nikmat yang tidak pernah dipedulikan oleh manusia. Ternyata nikmat tersebut Allah berikan padanya. Apakah kedua nikmat tersebut? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan di antara bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk peduli Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ketika hamba tersebut difaqihkan, dipahamkan, diberikan ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bihi khairan yufaqihu fid din." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menginginkan kebaikan padanya, kepada seorang hamba, yufaqihu fid din. Dalam riwayat yang lain, faqahahu fid din. Akan diberikan pemahaman, akan diberikan ilmu, akan diberikan petunjuk di atas agama yang mulia ini. Berarti sebaliknya, ketika Allah tidak peduli, tidak sayang, tidak cinta kepada hamba tersebut, Allah akan jahilkan, Allah akan sesatkan, tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan petunjuk. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai penghafal Quran, kita sebagai penuntut ilmu syar'i, kita sebagai ustaz, kita sebagai pengajar, dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah telah berikan ilmu kepada kita, ketika Allah telah memberikan pemahaman kepada kita, ketika hati kita senantiasa bersama dengan Al-Quran, ketika tangan-tangan ini senantiasa menyentuh Al-Quran, di waktu paginya sudah berhadap Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'atan fi jasadi, indahu qutu yawmi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa yang masuk waktu subuh, kita di waktu subuh, kita di waktu pagi telah bersama dengan Al-Quran. Al-Quran memiliki mukjizat yang sangat besar, memiliki keutamaan yang sangat besar, memiliki keistimewaan yang sangat besar. Di pagi harinya telah membersamai kita. Kata Nabi, siapa yang masuk waktu subuh, aminan fi sirbih, dia mendapatkan jasadnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, mu'afan fi jasadi, dia adalah sehat walafiat,
indahu qutu yaumi, dia memiliki perbekalan pada hari itu. Dan kita subhanallah untuk 3 tahun ke depan, 4, 5 sampai 10 tahun ke depan, kita telah memiliki bekal, kita telah memiliki rencana persiapan. Berarti semua yang termasuk dalam hadis tersebut, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya keutamaan yang ada di dunia ini, kelezatan yang ada di dunia ini, pernak-pernik yang ada di dunia ini telah berkumpul pada dirinya. Siapa itu? Yang bangun subuh, kemudian mendapatkan kesehatan, kesejahteraan, dan juga subhanallah ketika waktu subuh itu telah bersama dengan Al-Quran. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, apa kaitannya dengan muqaddimah yang kita sebutkan di awal khutbah? Di antara bentuk cinta Allah, di antara bentuk perhatian Allah Jalla wa Ala kepada kita adalah Allah Azza wa Jalla menurunkan bulan Dzulhijjah. Bahkan Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Ketika Allah telah bersumpah dengan makhluknya, ketika Allah telah bersumpah dengan satu nama, maka menunjukkan makhluk nama tersebut memiliki keagungan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengatakan, ayat yang sudah kita hafal, Allah mengatakan wal fajri walayalin ashar, demi waktu subuh, demi waktu malam, walayalin ashar, dan 10 malam tersebut. Apa yang dimaksudkan 10 malam tersebut? Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Meskipun Allah memulainya dengan sumpah wal fajar, demi waktu subuh atau demi waktu malam, akan tetapi dalam bahasa Arab kita telah mempelajari terkadang waktu malam dalam lafaz Quran dimaknai sebagai waktu pagi, waktu siang. Wal fajri wa layalin ashar, sampai Allah bersumpah dan mengaitkan ayat sebelahnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada apa dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Ada apa dengan bulan Dzulhijjah? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna iddatash shuhur inna Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan, yaitu dalam kalender Hijriah yang kita pahami, ada 12 bulan yang Allah ciptakan. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di hari diciptakannya langit dan bumi ada 4 bulan yang Allah haramkan. Di antaranya ada Muharram, di antaranya ada Rajab, di antaranya ada Dzulqa'dah dan Hijjah. Di bulan ini adalah bulan haram. Apa yang dimaksudkan dengan bulan haram? Apa yang dimaksudkan minha arba'atun hurum dalam ayat tersebut? Kata para ulama, al-hurum yang dimaksudkan la yajuzul qital fi dzalik, fi dzaka syahr, tidak boleh berperang, tidak boleh melakukan pembunuhan pada hari-hari tersebut, pada bulan-bulan tersebut. Ini ketika di masa jahiliyah tidak diperbolehkan di 4 bulan tersebut, di 4 bulan haram tersebut untuk melakukan peperangan, pembunuhan. Kemudian makna yang kedua yang ingin mendekati dengan apa yang kita rasakan sekarang adalah tidak boleh dilarang keras untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 4 bulan tersebut. Meskipun pada umumnya seluruh bulan, seluruh hari tidak boleh untuk kita melakukan maksiat, tapi khusus 4 bulan ini Allah tegaskan tidak boleh untuk melakukan maksiat di 4 bulan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan bulan Dzulhijjah ini sehingga hamba-hambanya yang mulia, hamba-hambanya yang diberikan hati yang bersih. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nabi Ibrahim telah menemui umatnya, telah mendakwai umatnya dan meninggalkan umatnya dengan hati yang bersih. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam telah mendakwai kaumnya berlama-lama. Bahkan ada di antara mereka yang hanya ikut sedikit sekali. Dia telah meninggalkan umatnya dengan hati yang bersih. Nabi Muhammad SAW mendakwai kaumnya bertahun-tahun, 13 tahun Nabi SAW berdakwah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan umatnya dengan hati yang bersih. Maka hati yang bersih ini, kau sekalian, akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyibukkan dirinya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Nabi SAW yang menunjukkan secara umum, Nabi SAW menjelaskan secara universal tentang ada apa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
Kata Nabi SAW, "Ma min ayyamil a'mal salih ahabbu ila Allah fihinna." Qalu, "Wala al-jihad fi sabilillah." Faqal, "Wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika minhu syai'." Atau kama qala Nabi SAW, Nabi mengatakan, sesungguhnya tidak ada hari-hari yang dimana amalan-amalan saleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah, lebih disukai oleh Allah, lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ashr, dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat yang mendengarkan, faqalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, hatta jihad fi sabilillah, meskipun itu jihad fi sabilillah, apakah mengalahkan amalan yang luar biasa jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, dan Nabi mengatakan, jihad fi sabilillah, sampai jihad fi sabilillah pun juga dikalahkan dengan amalan saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang keluar dengan raganya, rohnya dan hartanya, dan dia tidak kembali ke rumahnya karena dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia syahid, baru bisa menyamai pahala-pahala yang ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa seluruh amalan saleh yang kita ketahui itu akan diberikan pahala yang luar biasa, lebih baik daripada jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, Anda harus pergi ke tempat perperangan melawan kaum musyrikin, kemudian Anda berperang dengan mereka. Ketika Anda syahid, Anda mendapatkan keutamaan. Ketika Anda tidak syahid, Anda hanya mendapatkan luka dan pahala dari Allah. Tapi kata Nabi SAW, khusus di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mengalahkan jihad fisabilillah. Anda tidak perlu pergi berjihad, tapi Anda beramal soleh lebih baik daripada jihad fisabilillah. Maka para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta para asatidzah, semangati diri kita untuk beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Anda bersedekah, sedekah Anda 500 rupiah, 1000 rupiah, dan jumlah-jumlah yang lain itu mengalahkan dari jihad fisabilillah. Anda membantu saudara Anda, kata Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Selama Anda menolong saudara Anda, maka pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala juga berada pada Anda. Anda menyingkirkan hambatan di jalanan, itu lebih baik daripada jihad fisabilillah. Anda membersihkan masjid untuk para jamaah merasakan kekhusyuan dalam salat, merasakan ketenangan dalam salat, itu lebih baik daripada Anda berjihad fisabilillah. Anda memberikan makan orang buka puasa, itu lebih baik daripada jihad fisabilillah. Anda menutup aib saudara Anda, itu lebih baik daripada Anda jihad fisabilillah. Dan seluruh amalan-amalan saleh yang ketika Anda kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang kita berada di dalamnya, apakah ada amalan khusus yang kita diperintahkan ketika masuknya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini untuk kita lakukan? Maka Nabi SAW 1400 tahun yang lalu telah mengajarkan kita satu amalan dan beberapa amalan-amalan yang lainnya, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wal ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna. Tidak ada amalan saleh yang dikerjakan kecuali di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu, min hadhil ayyamil ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid. Maka di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah
perbanyak tahlil la ilaha illallah, perbanyak takbir Allahu akbar, dan perbanyak tahmid walillahil hamd. Inilah yang kita ketahui, takbiran Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Maka para santri sekalian, perlu kita ketahui ada disebut dengan takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Takbir mutlak kapanpun Anda lakukan bisa, boleh. Dimanapun Anda boleh untuk bertakbir. Ini yang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, khususnya sebelum masuk hari tasyrik, kita diperintahkan untuk bertakbir mutlak. Ya, dimanapun kita berada, Anda menyapu, Anda bersiap-siap ke halaqah, Anda setelah menyetor, Anda bertemu ustaz, Anda jalan di sekitar ma'had dan seterusnya, perbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ini takbir mutlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian ada yang disebut dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini terikat dengan waktu-waktu salat, khususnya di 3 hari setelah hari Lebaran Idul Adha, itu hari tasyrik. Hari tasyrik, setelah salat fardu yang kita lakukan, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita diperintahkan untuk bertakbir setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, beristighfar, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru kita bertakbir. Allahu akbar. Dan takbirnya masing-masing tidak perlu dikomando oleh satu orang. Takbirnya masing-masing tidak perlu dikomando oleh imam. Kita saling bertakbir. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengunjungi suatu pasar. Kemudian di pasar tersebut dia bertakbir, bertahmid dan bertahlil, membesarkan suaranya ketika bertakbir, sehingga orang yang di pasar pun ikut bertakbir. Ya, maka amalan-amalan seperti ini sangat ringan untuk bisa kita lakukan. Maka berbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Kemudian juga di antara amalan yang disunahkan kepada kita adalah berkurban. Tapi ini bagi yang mampu. Berkurban bagi yang mampu. Catatan bagi yang mampu di sini betul-betul mampu. Bukan hanya untuk hari itu saja persiapannya. Kemudian hari-hari selanjutnya sudah tidak punya duit. Tapi dia punya jangka waktu yang panjang untuk persediaan uangnya, dananya. Maka orang-orang yang seperti ini, ketika dia telah mampu, maka wajib baginya untuk dia berkurban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berkurban padahal dia mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kalian mendekati tempat salat kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela kepada orang-orang yang mampu akan tetapi tidak berkurban. Maka bagi para santri, orang tuanya yang sudah mampu untuk berkurban, ingatkan orang tua kita, mampu silahkan kurban di pondok. Pondok memberikan kesempatan bagi kita untuk berkurban bersama penghafal Al-Quran. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka pada akhirnya di hari Jumat ini kita disunnahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Kemudian juga di antaranya kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara." Barang siapa bersalawat kepada sekali, maka Allah akan bersalawat padanya 10 kali. Dan juga di antara sunnah yang jangan pernah kita untuk lupakan adalah kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amalan saleh yang kita kerjakan, khususnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur
وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.